Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naurah Qurratal Aini dari kelompok 3 studi fikih program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Maqasid Syariah. Pengertian maqasid syariah. Secara lugawi, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid sendiri adalah bentuk jamak dari maksud, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber-sumur. Jadi maqasid ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Ada berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fikih tentang istilah maqasid. Ulama tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik tentang maqasid ini. Sedangkan Asy-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Ada yang menganggap maqasid ialah maslahah itu sendiri. Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Kesimpulannya, maqasid syariah ialah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan manusia. Maqasid syariah memiliki 5 pokok pilar yang terdiri dari hifdzun ad-din, atau yang berarti memelihara agama. Dalam konteks ini, agama tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak. Syariat Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tidak boleh ada tekanan dalam beragama, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang artinya tidak ada paksaan untuk beragama. Menjaga agama dalam maqasid syariah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Yang kedua adalah hifdzul an-nafs, memelihara jiwa. Memelihara jiwa atau kelangsungan hidup berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu memelihara jiwa dalam tingkat daruriyah, yang kedua memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, dan yang ketiga memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat. Untuk yang ketiga ada hifdzun al-aql, memelihara akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dengan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Untuk yang keempat ada memelihara keturunan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi dengan lebih baik. Untuk yang kelima ada menjaga harta, hifdzun amal. Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dan muamalah. Menjaga harta adalah memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan cara batil atau yang diharamkan oleh Allah. Sejarah maqasid syariah. Hampir semua ulama usul kontemporer termasuk Ibnu Ash'ur bersepakat bahwa Imam Asy-Syatibi adalah bapak maqasid syariah pertama sekaligus peletak dasarnya. Namun itu tidak berarti bahwa sebelum beliau ilmu maqasid itu tidak ada.
Imam Asy-Syatibi lebih tepat disebut orang yang menyusunnya secara sistematis. Kata Al-Maqasid sendiri pertama kali digunakan oleh Abu Abdullah bin Ali At-Tirmizi Al-Hakim, yaitu seorang ulama yang hidup di abad ketiga dan awal abad keempat. Beliaulah yang pertama kali menggunakan istilah maqasid lewat karya-karyanya seperti As-Shalah wa Maqasiduha. Kemudian pada abad-abad berikutnya, konsep masolih mempunyai kemajuan yang sangat penting. Di antaranya ada 2 tahap untuk mengatakan kemajuan yang sangat penting itu. Pertama, perkembangannya ditujukan oleh Imam Ghazali pada abad ke-12 dalam karyanya Al-Mustafa. Kedua, yaitu melalui Ar-Razi pada abad ke-13 melalui karyanya Al-Mahsul. Urgensi maqasid syariah. Setiap tindakan dilakukan tentu memiliki motif dan tujuan. Hukum dibentuk tentu di baliknya memiliki satu motif, tujuan, dan misi tertentu yang hendak dicapai. Hal ini sebagaimana dengan pernyataan Abdul Majid An-Najjar bahwa mengetahui tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang sangatlah penting, khususnya bagi yang berkecimpung langsung di dalam pembentukan undang-undang dan dalam penerapannya. Karena dengan mengetahui maksud tersebut, seseorang dapat memahami suatu produk hukum dengan sebenar-benarnya, serta dapat menerapkannya dengan tepat dan benar. Hal ini tidak terkecuali hukum bersumber dari Allah SWT. Bahkan secara khusus, dalam penetapan hukum Islam, urgensi dan kebutuhannya jauh lebih besar. Syariat Islam telah ditetapkan secara sempurna dan transmisi wahyu telah usai bersamaan dengan wafatnya Rasulullah. Karena itu tertutup pula kemungkinan adanya transformasi hukum bagi para penganutnya, kecuali dengan melakukan penelusuran maksud dan tujuan syariat itu dengan cermat dan teliti, untuk dipahami dengan baik dan diterapkan secara tepat dalam melakukan ijtihad hukum Islam dalam segi teoritis maupun aplikasinya secara praktis. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Khadimi bahwa maqasid syariah merupakan dalil yang bersifat yakin dan qori berdasarkan teks Al-Quran dan Al-Hadis, ijma', dalil umum dan khusus, istiqra' terhadap hukum-hukum syariat, kaidah fikih dan usul fikih, nalar akal dan realitas waktu dan tempat. Maqasid syariah memiliki tingkat urgensitas yang amat besar bagi para ahli usul fikih klasik. Terbukti dari pernyataan di dalam karya-karya mereka. Misalnya, Imam Haramain Al-Juwaini mengatakan, siapapun yang tidak memahami adanya maksud dan tujuan perintah dan larangan syariat, ia tidak akan mengetahui hakikat penetapan hukum syariat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.